Pak Agus terlonjak mundur. Suara itu begitu dekat, seakan berbisik tepat di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang bergoyang perlahan, seakan mengawasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Penabur Misteri, sebuah tempat di mana kisah-kisah kelam dan penuh teka-teki akan membawa Anda ke dunia yang tak kasat mata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Bangku Kosong. Sebelum kita memulai, saya ingin mendoakan agar Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke, tidak pakai lama kita langsung ke ceritanya. Kas. Langit mendung menaungi perjalanan Agus menuju SMP Negeri 1 Waringin. Jalan setapak yang ia lalui terasa lengang, seolah-olah tempat ini enggan menerima kedatangannya. Sepanjang perjalanan, ia mengingat kembali obrolannya dengan Pak Eko, kepala sekolah lama yang sempat memberinya peringatan sama. Hati-hati, Mas Agus, sekolah itu punya sejarah sendiri. Jangan terlalu banyak bertanya kalau tak ingin tersesat dalam jawabannya. Ucapan itu menggantung di pikirannya, bercampur dengan suara derit ranting dan desir angin yang berhembus aneh. Ketika akhirnya gerbang sekolah tampak di kejauhan, perasaan tidak nyaman mulai menyelinap di hatinya. Saat Agus melangkah masuk, suasana sekolah begitu sunyi. Bangunan-bangunan tua berdiri tegak dengan dinding kusam dan cat mengelupas. Beberapa siswa berlalu lalang, tetapi mereka terlalu diam, terlalu patuh. Tidak ada riuh rendah anak-anak yang biasanya memenuhi sekolah. Mereka hanya berjalan cepat, menundukkan kepala, seakan ada sesuatu yang selalu mengawasi. Di ruang guru, Agus disambut Pak Taufik, kepala sekolah baru. Senyum ramah pria itu sedikit meredakan kegelisahannya. Guru-guru lain juga menyapanya dengan hangat. Meski ada sesuatu dalam tatapan mereka bukan kecurigaan, melainkan semacam penerimaan pasrah terhadap sesuatu yang tak bisa diubah. Kami kekurangan tenaga pengajar, terutama untuk bahasa Indonesia, ujar Pak Taufik. Kami bersyukur Mas Agus bisa bergabung. Agus mengangguk. Namun, ketika daftar kelas yang akan diajar diberikan, matanya terpaku pada satu hal yang aneh. Dalam daftar murid kelas 8, ada satu bangku kosong yang berbeda dari lainnya. Kelas ini punya kursi lebih, tanyanya santai. Para guru saling bertukar pandang. Pak Taufik tersenyum tipis, tetapi jawaban yang keluar justru mengandung tanda tanya. Itu, kursi lama, tidak perlu diperhatikan. Suasana di ruangan mendadak hening. Agus merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Di luar, angin bertiup lebih kencang, menerbangkan dedaunan kering yang jatuh dari pohon besar di halaman. Sejenak, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Dan itulah awal dari segala sesuatu yang akan mengguncang hidupnya. Hari pertama mengajar, Pak Agus melangkah ke dalam kelas dengan semangat. Namun, saat matanya menyapu ruangan, ia kembali menemukan kejanggalan bangku kosong di pojok belakang. Tidak ada tas, tidak ada pemiliknya. Semua siswa duduk diam. Tak ada yang berani melirik bangku itu. Pak Agus mencoba bersikap biasa. Ia memperkenalkan diri, mengajak siswa berdiskusi tentang pelajaran. Tetapi tetap saja ada sesuatu yang aneh. Murid-murid di kelas ini seperti enggan bersuara lebih dari yang diperlukan. Setiap kali ia mendekati bangku kosong itu, suasana menjadi lebih berat, lebih dingin. Bangku itu milik siapa? Tanyanya akhirnya. Seisi kelas langsung membisu. Beberapa anak menunduk, sementara yang lain saling melempar pandang, seperti menimbang apakah mereka harus menjawab atau tidak. Setelah beberapa saat, seorang murid perempuan bernama Rina berbisik pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Itu, bangkunya Dika. Pak, Dika. Pak Agus mengernyit. Dia sedang sakit. Ya, tidak ada jawaban. Hanya keheningan panjang yang membuat tengkuknya meremang. Saat jam istirahat, Pak Agus menemui Pak Taufik di ruang guru. Ia menanyakan tentang Dika. Dan kepala sekolah itu mengangguk pelan. Dika sudah lama tidak masuk karena sakit, katanya singkat. Tapi, kenapa bangkunya masih dibiarkan di sana? Pak Taufik menghela napas, seolah enggan menjelaskan lebih jauh. Kami menghormati Dika. Pak Agus, bangku itu, biarkan saja di sana. Pak Agus tak puas dengan jawaban itu. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan ia berniat mencari tahu. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu menarik perhatiannya. Dari jendela ruang guru, ia melihat sekilas bayangan anak.
kecil berlari di antara pepohonan belakang sekolah sosok. Mungil dengan seragam kusam, Pak Agus menoleh cepat. Tetapi bayangan itu sudah menghilang. Yang tertinggal hanyalah daun-daun berguguran dan suara samar seperti seseorang berbisik di telinganya. "Pak, tolong." Malam itu, Pak Agus tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui bayangan anak kecil yang ia lihat di belakang sekolah. Suara bisikan yang terdengar siang tadi seakan masih menggantung di telinganya. Ia menginap di rumah dinas guru, sebuah bangunan sederhana di dalam kompleks sekolah. Malam semakin larut dan suara jangkrik terdengar bersahutan. Angin berdesir pelan, menyelip masuk melalui celah jendela tua yang mulai rapuh. Lalu, terdengar suara ketukan, pelan, tetapi jelas. Pak Agus menegakkan tubuhnya, menajamkan pendengaran. Ketukan itu datang dari jendela kamar. Ia menelan ludah, lalu perlahan mendekat. Saat tiba di tepi jendela, jantungnya hampir berhenti. Di luar, berdiri seorang anak kecil dengan wajah samar dalam gelap, menatap lurus ke arahnya. Pak Agus buru-buru membuka jendela, tetapi yang tersisa hanya angin dingin yang menyergap wajahnya. Tidak ada siapapun di sana, hanya halaman sekolah yang diterangi remang lampu kuning, dan pohon besar yang batangnya terlihat menghitam di bawah sinar bulan. Namun, saat ia menunduk, bulu kuduknya langsung berdiri. Di tanah yang berdebu, ada jejak kaki kecil, basah seolah baru keluar dari dalam air. Jejak itu tidak berakhir begitu saja, melainkan mengarah ke satu tempat di ujung halaman sekolah, gudang tua. Gudang itu tampak gelap dan tertutup rapat, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa mengancam. Pak Agus mengingatnya dengan jelas. Siang tadi, Pak Taufik mengatakan bahwa gudang itu sudah lama tidak digunakan. Tapi jika benar begitu, lalu kenapa ada jejak kaki yang menuju ke sana? Pak Agus berdiri terpaku, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Namun, sebelum ia bisa mengambil langkah lebih jauh, angin berhembus lebih kencang, membawa suara samar yang bergetar di telinganya. "Pak, jangan tinggalkan aku." Pak Agus terlonjak mundur. Suara itu begitu dekat, seakan berbisik tepat di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang bergoyang perlahan, seakan mengawasinya. Untuk pertama kalinya sejak datang ke sekolah ini, Pak Agus merasa bahwa ia bukan hanya seorang guru baru. Ia adalah seorang saksi dan mungkin seorang korban berikutnya. Pagi harinya, Pak Agus berjalan menuju sekolah dengan kepala dipenuhi pertanyaan. Jejak kaki kecil yang ia lihat semalam telah lenyap, seolah angin malam menghapusnya tanpa bekas. Namun, bayangan anak kecil itu masih melekat di pikirannya. Begitu pula suara bisikan yang terdengar nyata di telinganya. Setibanya di sekolah, suasana tetap sunyi seperti biasa. Pak Agus melangkah menuju kelas, tetapi matanya justru tertuju pada sesuatu di kejauhan gudang tua yang malam tadi ia lihat. Pintu kayunya masih tertutup rapat. Catnya terkelupas dan penuh lumut. Tidak ada yang aneh, tetapi ada sesuatu tentang tempat itu yang terasa salah. Saat istirahat, ia memutuskan untuk bertanya pada Widi, penjaga sekolah yang sudah lama tinggal di Waringin. Widi awalnya enggan berbicara, tetapi setelah Pak Agus mendesaknya, lelaki itu menghela napas panjang. Gudang itu sudah lama dikunci. "Pak," ujar Widi dengan suara rendah. Sejak kejadian Dika, Pak Agus merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Dika, apa hubungannya dengan gudang itu?" Widi terdiam sejenak, menatap ke arah bangunan tua itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Pak Agus, sebaiknya jangan terlalu penasaran. Percayalah, beberapa hal lebih baik dibiarkan begitu saja." Jawaban itu hanya membuat rasa ingin tahu Pak Agus semakin besar. Ia kembali ke ruang guru, menemui Pak Taufik untuk meminta penjelasan. Namun, reaksi kepala sekolah itu justru lebih aneh. "Gudang itu hanya tempat penyimpanan lama," ujar Pak Taufik dengan nada datar. "Tidak ada yang perlu dicari di sana. Tapi semalam saya melihat sesuatu. Jejak kaki kecil menuju ke gudang," kata Pak Agus. Pak Taufik menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. Mungkin hanya perasaan Pak Agus saja. Malam di Waringin memang sering membawa bayangan yang menipu. Percakapan itu berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, satu hal yang jelas bagi Pak Agus, sesuatu yang mengerikan tersembunyi di gudang itu, dan ia harus mencari tahu. Malam itu, Pak Agus kembali dihantui suara-suara aneh. Kali ini, ketukan di jendela terdengar lebih keras, lebih mendesak. Namun, saat ia memberanikan diri untuk melihat, tidak ada siapapun di luar, hanya hembusan angin yang menggoyangkan ranting pohon. Namun, ada satu hal yang membuat darahnya berdesir. Di tanah yang basah,
Jejak kaki kecil kembali muncul, dan kali ini lebih jelas. Jejak itu tidak hanya menuju gudang tua, tetapi juga ke bangku kosong di dalam kelas. Pak Agus menelan ludah. Ini bukan kebetulan. Keesokan harinya, sebelum pelajaran dimulai, ia menyempatkan diri mengamati bangku kosong itu. Tangannya tergerak untuk menyentuhnya. Tetapi sebelum ia bisa melakukannya, seorang murid laki-laki bernama Budi tiba-tiba berbisik, "Jangan sentuh." "Pak." Pak Agus menoleh. "Kenapa?" Budi menelan ludah, lalu berbisik lebih pelan. "Dika masih duduk di sana." Jantung Pak Agus berdegup kencang. "Apa maksudmu? Dika kan sudah lama tidak masuk." Budi tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Jemarinya meremas ujung meja dengan gugup. Sementara itu, murid-murid lain tampak gelisah, seakan menahan sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Hari itu, rasa penasaran Pak Agus semakin membuncah. Sepulang sekolah, ia menemui Widi di pos penjaga. Kali ini, Widi tidak bisa lagi menghindar. Dika tidak pernah benar-benar pergi. "Pak," ujar Widi lirih. "Dia menghilang." Pak Agus mengernyit. "Menghilang?" Widi mengangguk. Suatu hari, dia masih duduk di bangkunya. Besoknya, dia sudah tak ada. Tak ada yang melihatnya pergi. Tak ada yang tahu kemana dia menghilang. Yang tertinggal hanya bangku itu. Dan sesuatu di dalam gudang. Pak Agus merasakan tengkuknya meremang. "Sesuatu?" Widi menghela napas. Beberapa murid bilang mereka masih melihatnya. Kadang di jendela kelas, kadang di halaman sekolah. Tapi yang paling sering, di gudang itu. Pak Agus terdiam. Pikirannya berputar cepat. Jika semua ini benar, maka ada kemungkinan Dika masih ada di sana. Malam ini, ia harus masuk ke dalam gudang itu. Malam itu, Pak Agus berdiri di depan gudang tua. Tangan gemetar saat memegang gagang pintunya yang berkarat. Bulan bersinar redup di langit, dan udara dingin menusuk hingga ke tulang. Di sekelilingnya, hanya ada suara jangkrik dan desir angin yang melintas di antara pepohonan. Ia menarik napas dalam, lalu mencoba mendorong pintu gudang. Terkunci. Pak Agus mengedarkan pandangan, mencari cara lain untuk masuk. Saat ia melangkah ke sisi bangunan, sesuatu menarik perhatiannya. Jendela kecil di bagian atas. Kacanya retak dan sebagian terbuka. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara itu kembali terdengar. "Pak, tolong!" Pak Agus tersentak. Suara itu begitu dekat, seakan berasal dari balik pintu gudang. Ia melangkah mundur, jantung berdebar kencang. Lalu, tanpa peringatan, pintu gudang berderit pelan, seperti ada seseorang yang membukanya dari dalam. Pak Agus menelan ludah. Cahaya dari luar hanya sedikit menerangi bagian dalam gudang yang gelap. Debu beterbangan di udara, dan aroma kayu lapuk bercampur tanah lembab menyeruak ke hidungnya. Dengan langkah ragu, ia melangkah masuk. Ruangan itu penuh dengan perabotan lama yang tertumpuk di sudut. Rak kayu berdebu, meja-meja reot, dan sebuah papan tulis tua yang sudah menghitam. Namun, yang paling menarik perhatian Pak Agus adalah sesuatu di tengah ruangan. Bangku kayu tua yang mirip dengan bangku di kelas, hanya saja lebih lusuh. Pak Agus merasakan tengkuknya meremang. Lalu, terdengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Pak Agus berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Namun, saat ia kembali menoleh ke bangku di tengah ruangan, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang anak laki-laki kini duduk di sana. Seragamnya kusam dan penuh noda tanah. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Namun, dari celah rambutnya, Pak Agus bisa melihat sesuatu yang mengerikan sepasang. Mata putih yang menatapnya kosong. Pak Agus ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Anak itu perlahan mengangkat wajahnya. Bibirnya bergerak mengeluarkan suara yang terdengar, seperti bisikan berulang-ulang. "Pak, aku di sini." Lalu, tiba-tiba, semua lampu di sekolah padam. Pak Agus berdiri membeku. Kegelapan menelan seluruh gudang. Hanya tersisa sinar bulan yang samar menerobos celah di atap. Anak itu masih duduk di bangku. Matanya yang putih menatap kosong ke arahnya. "Pak, aku di sini." Suara bisikan itu berulang, menggetarkan udara dengan nada dingin yang menusuk. Pak Agus ingin mundur, tetapi kakinya terasa berat. Ada sesuatu di ruangan ini yang menahannya. Lalu, anak itu bergerak. Perlahan, ia bangkit dari bangkunya. Tubuhnya lebih tinggi dari yang seharusnya. Bayangannya memanjang di lantai, bergetar seperti asap hitam yang merayap. Pak Agus mundur, tangannya meraba-raba dinding. "Dika!" Suaranya bergetar. Anak itu tidak menjawab. Langkahnya pelan, menyeret kakinya yang kotor, mendekat dengan gerakan yang tidak wajar. Setiap langkah yang ia ambil diiringi suara gesekan aneh,
Seperti sesuatu yang berat ditarik di atas lantai kayu. Pak Agus ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, tepat saat anak itu hampir menyentuhnya, pintu gudang mendadak terbanting terbuka. Cahaya dari luar menyinari ruangan, dan sosok anak itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan udara dingin yang menusuk. Pak Agus terjatuh ke lantai, napasnya memburu. Di ambang pintu, berdiri Widi dengan wajah panik. "Pak Agus," seru Widi. "Apa yang Bapak lakukan di sini?" Pak Agus terengah-engah. Matanya masih mencari sosok anak tadi. Aku melihat Dika." Suaranya nyaris tak terdengar. Widi menatapnya tajam. "Bapak harus keluar dari sini sekarang." Pak Agus tidak membantah. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan keluar, meninggalkan gudang yang kini terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Saat mereka melangkah menjauh, Pak Agus menoleh sekali lagi. Dan di dalam kegelapan gudang, di balik bayangan perabotan tua, sepasang mata putih masih mengintai. Pak Agus duduk diam di kamar kontrakannya malam itu. Pikirannya kacau. Widi tak banyak bicara setelah menariknya keluar dari gudang. Hanya berpesan agar Pak Agus tidak lagi menyentuh urusan ini. Tapi bagaimana bisa? Ia sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dika masih ada di sana. Tengah malam, suara ketukan kembali terdengar di jendela. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Pak Agus menahan napas. Tapi ia sudah cukup banyak mengalami hal aneh untuk mengabaikannya begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan menarik gorden jendela. Kosong. Namun, sesuatu di luar menarik perhatiannya. Di tanah, tepat di depan jendela, ada jejak kaki kecil. Jejak itu berlanjut ke jalan setapak menuju sekolah. Seakan-akan memanggilnya, tanpa berpikir panjang. Pak Agus mengambil senter dan berjalan mengikuti jejak itu. Langkahnya cepat, napasnya memburu. Sekolah tampak lebih mencekam dalam gelap. Gedung tua itu berdiri bisu di bawah cahaya bulan. Namun, yang paling aneh, pintu gerbang yang biasanya terkunci kini terbuka sedikit. Ia masuk. Di dalam kelas, bangku kosong masih ada di tempatnya. Pak Agus berdiri diam di ambang pintu, menatap kursi kosong itu. Pak Agus menoleh cepat. Di pojok kelas, samar-samar terlihat sosok Dika. Matanya masih putih kosong, wajahnya pucat. Tetapi kali ini, ia tampak sedih. "Aku tidak bisa pergi," bisiknya pelan. Pak Agus melangkah mendekat. Tubuhnya gemetar. "Kenapa? Dika, apa yang terjadi padamu?" Dika tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menunjuk ke arah lantai. Pak Agus mengarahkan senternya, dan darahnya membeku. Lantai kayu di sudut kelas itu memiliki bercak gelap yang samar bekas. Ode yang tidak pernah benar-benar hilang. Tepat di atasnya, langit-langit memiliki celah kecil, cukup besar untuk... Pak Agus mundur. Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke arah Dika. Tetapi anak itu sudah menghilang. Di luar kelas, angin berhembus dingin. Bangku itu tetap kosong, seperti menunggu seseorang duduk di sana. Keesokan harinya, Pak Agus tidak datang ke sekolah. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang pasti, sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menyentuh bangku kosong. Dan Dika, namanya perlahan terlupakan. Namun, setiap malam, jika kau berjalan melewati SMP Negeri 1 Waringin dan mendengarkan dengan saksama, kau mungkin masih bisa mendengar suara bisikan pelan dari dalam kelas. "Pak, aku masih di sini." Tamat. Terima kasih sudah menyimak cerita horor kali ini. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, pastikan untuk like, share, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah menyeramkan selanjutnya. Selamat malam dan hati-hati. Mungkin mereka sedang mengamati kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.